akhir dari kerja kita. Terima kasih, balas pihak Dayana. Oke, jadi dari pihak Dayana ini di sini menolak bekerja sama lagi untuk kedepannya gitu kan, dan mengakhiri kerjasama Vicky Naki dan Dayana di sini. Berarti final ya. Nanti kedepannya udah nggak ada lagi Vicky Naki dan Dayana. Vicky Naki dan Dayana kedepannya udah nggak ada. Perseteruan Dayana dan Vicky Naki bermula dari unggahan Dayana di Insta Story tentang kekecewaannya terhadap kerjasama dia dengan Vicky Naki untuk membuat konten yang sudah ditentukan di hari Valentine yang melibatkan sponsor. Dalam konsep dibahas mereka, Dayana dibuat seolah mendapatkan kado yang dikirim Naki dari Indonesia, sementara Naki akan diatur seakan sedang mempersiapkan Valentine dari jarak jauh. Namun semua tidak berjalan lancar, hingga akhirnya membuat manajer Dayana dan manajer Vicky Naki bersitegang. Seperti kemudian diungkap manajer Dayana lewat Insta Story. Oke people, jumpa lagi bareng gue, Tinta Online, di sini. Kali ini gue akan ngebahas 10 fakta terbaru, 10 fakta versi manajer Dayana mengenai memanasnya hubungan Vicky Naki dan Dayana. Oke, people, simak video ini dari awal sampai akhir, biar teman-teman semua paham apa yang sebenarnya terjadi, dan buat para netizen Indonesia yang mengunfollow akun Instagramnya Dayana, selamat bekerja. Oke, lanjut ke pembahasan video. Check it out. Fakta pertama, pembahasan awal. Dari pembicaraan antara manajer Dayana, yang dalam perbincangan itu disebut dengan nama Akshan, dan manajer Naki, Tere, semula semuanya berjalan baik. Keduanya membahas tentang rencana menyiapkan kado dengan membeli barang yang diinginkan Dayana di Kazakhstan dan membungkusnya seolah itu dikirimkan oleh Naki dari Indonesia. Pihak Naki menawarkan ide lain. Pihak Naki tiba-tiba mendiskusikan dengan pihak Dayana untuk bisa membeli barang dengan uang mereka dulu, sesuai anggaran yang sudah disepakati, dengan pertimbangan hari libur. Bisakah kamu membeli dengan anggaran yang saya katakan sebelumnya? Karena campaign ini akan berjalan di hari Minggu. Tulis pesan dari pihak Vicky Naki. Kemudian dijawab oleh pihak Dayana kalau mereka tidak bisa melakukan karena akan menggunakan uang untuk menyewa apartemen. Fakta kedua, permasalahan transfer. Kemudian terjadi masalah pembayaran, di mana dari Indonesia tidak bisa melakukan transaksi fals di hari libur. Semalam saya sudah mencoba mengirim fee kamu, dan kami tidak bisa karena hari ini libur, dan hari ini adalah akhir pekan, kata pihak Vicky Naki dalam percakapan. Pihak Dayana sempat menawarkan melakukan pengiriman uang melalui Western Union, namun ditolak oleh pihak Vicky Naki dengan alasan tidak pernah dan tidak ada aturan di perusahaan menggunakan itu. Dalam percakapan itu, pihak Vicky Naki menawarkan untuk memilih barang dari online shop di negara Dayana, dan nantinya akan dibayar oleh pihak Vicky Naki, sementara untuk pembayaran honor tetap dilakukan di hari Senin, di hari kerja. Fakta ketiga, pembahasan pengiriman. Pihak Vicky Naki merekomendasikan untuk pihak Dayana merekayasa pengiriman barang dengan menggunakan contoh kardus kiriman dari shipper. Untuk teman-teman yang belum tahu, shipper ini adalah brand atau ya sponsor yang mensponsori konten Vicky Naki dan Dayana di hari Valentine ini ya. Ini yang lagi rame, yang kayaknya nih endorse-nya gagal. Nggak tahu deh cuannya masuk apa enggak. Oke, lanjut. Mungkin kamu bisa menggunakan ini atau di bagian atas, tapi tolong untuk mengambil gambar logonya dulu sebelum kamu membukanya, kata pihak Vicky Naki. Pihak Dayana menyiapkan kardus mencetak logo shipper, kemudian mengirimkannya pada pihak Vicky Naki untuk mendapatkan persetujuan. Dari pihak Naki meminta warna yang sama persis dengan yang dicontohkan. Selain itu juga mengkoreksi bentuk kardus yang ditawarkan pihak Dayana karena menganggapnya terlalu besar. Lanjut ke fakta keempat, pembahasan waktu mengunggah. Vicky Naki disebutkan akan mengunggah ulang di akun media sosialnya pukul 12 siang dan Dayana mengunggahnya di pagi hari.
Kemudian pihak Dayana mengatakan kalau perbedaan waktu Jakarta dan Kazakhstan hanya 4 jam, sehingga disepakati untuk Dayana mengunggah di jam 11 pagi. Fakta kelima, perdebatan awal soal kado. Dayana awalnya menginginkan kado berupa cincin dari merek Pandora dan mengirimkan gambar cincin yang dimaksud pada pihak Vikinaki, di mana mereka sempat bertanya kenapa tidak gelang saja. Dayana menginginkannya, saya rasa ini versi terbaik, kata manajer Dayana. Kemudian, pihak Vikinaki menjelaskan kalau cincin terlihat terlalu formal. Cincin terlalu formal? Saya tidak mau ada prasangka lebih. Saya rasa juga lebih baik untuk Vicky dan Dayana. Dan kita harus melindungi mereka dari opini publik, kata pihak Vikinaki. Orang akan berpikir, tunggu Vicky datang dan semuanya berakhir. Dan kami tidak bisa datang sekarang karena perbatasan tutup hingga Mei 2021, kata pihak Vikinaki lagi. Jadi di sini Vikinaki nggak bisa ke Kazakhstan dulu ya, karena emang nggak bisa ke sana dulu karena masih pandemi ya, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ke negara Kazakhstan. Oke, lanjut ke fakta ke-6, perdebatan kado berlanjut. Pihak Vikinaki kembali membahas tentang hadiah yang dipilih Dayana dari Pandora. Padahal sebenarnya mereka bisa membelinya di toko biasa. Kemudian menegaskan akan membayarnya di hari Senin. Kamu bisa membeli kalung atau gelang di Mango atau Zara, tapi kamu mengusulkan pada saya Pandora. Aku akan membayarmu Senin. Aku pikir kamu setuju dengan itu, kata pihak Vikinaki. Kami tidak bisa membeli sekarang. Dayana memilih cincin. Kami menghabiskan uang untuk cincin. Kami bisa membeli apapun yang kamu inginkan, tapi Senin. Atau untuk menunjukkan cincin ini di hari Valentine. Tulis manajer Dayana. 7. Ini fakta ke-7. Awalnya dibatalkan. Pembicaraan itu berujung dengan pembatalan langsung dari pihak Vikinaki. Sorry, aku akan membatalkan. Kontrak ini bukan yang terbesar untuk saat ini. Aku katakan dalam wilayah bisnis, kata pihak Vikinaki. Ganti kado dan pihak Naki kembali berbicara tentang kardus membungkus. Setelah memutuskan mengganti kado seperti yang diminta, pihak Vikinaki kembali mengoreksi tentang kardus dan logo pengiriman. Mereka menyarankan agar pihak Dayana mencetaknya dalam bentuk stiker, tapi pihak Dayana tidak menemukan tempat seperti itu. Tolong logonya terlihat bagus ya, kata pihak Vikinaki. Aku tidak janjikan apapun, tapi aku mencoba yang terbaik, kata pihak Dayana. Pihak Vikinaki meminta kartu ucapan juga untuk diselipkan, tapi akhirnya dibatalkan. Mereka juga menyarankan untuk membungkusnya lagi dengan selotip bening Scott agar paket terlihat baru. Kemudian menyarankan beberapa tempat yang bisa mencetak logo dengan stiker. Ribet ya bro. Ini nih kalau endorse jarak jauh ya kan. Ya begini nih insidennya nih. Begini nih kejadiannya nih. Nggak tahu deh, gue masih penasaran ini endorse ini gol atau enggak, gue nggak tahu deh. Cuan atau enggak, gue nggak tahu deh. Oke, lanjut ke fakta 8. Insiden Scott. Setelah semuanya disepakati, tiba-tiba manajer Dayana mengatakan Scott mereka dicuri di lokasi saat mereka syuting, sehingga tidak bisa mengunggah video sesuai waktu yang dijanjikan. Kemudian menjanjikan waktu lainnya. Seseorang mengambil Scott kami di lokasi. Jadi kami tidak bisa mengunggah story di Instagram besok jam 11. Mungkin sedikit lebih lambat, kata manajer Dayana. Mendengar hal itu, pihak Vikinaki mempertanyakan pertanggungjawaban manajer Dayana. Akhirnya pihak Vikinaki yang membuat bungkus sehingga pihak Dayana nanti tinggal mengunggahnya. Oke, jadi ini sekarang di take over ya dari pihak Vikinaki ya. Ini kado bungkus segala macam tetek bengeknya gitu kan dari pihak Vikinaki yang mempersiapkan, si pihak Dayana tinggal ngupload doang gitu kan. Perdebatan soal foto kado siapa yang diunggah, pihak Vikinaki memberikan contoh apa yang harus ditulis Dayana di unggahan Instagram dan meminta agar apa yang mereka kirimkan itu saja yang diunggah. Oke, ngeri juga ya.
Namun pihak Dayana ingin agar apa yang sudah mereka buat diunggah dan timbul perdebatan. Nah, semua berawal dari sini nih bro. Untuk apa kami lakukan semuanya? Tidak bisakah mereka mengatakan di awal, kata pihak Dayana. Kami hanya membuang waktu untuk itu. Dan bahkan kami tidak akan bisa menunjukkan apa isinya karena kotaknya berbeda. Lanjut manajer Dayana dalam pesan tersebut. Pihak Vikinaki bersikeras Dayana mengunggah foto dari bungkusan kado yang sudah dibuat oleh pihak Vikinaki dengan alasan sudah mendapat persetujuan dari klien. Ini solusi terbaik, aku memberikanmu solusi. Kamu hanya perlu mengunggahnya karena terlambat, jadi klien meminta seperti ini. Kami sudah dapat persetujuan, kata pihak Vikinaki. Namun Dayana menolak, karena foto sepatunya terlihat mengerikan, dan menyebut orang-orang Kazakhstan akan mentertawakan kado Vikinaki. Tapi kemudian mereka menyetujui untuk mengunggahnya. Tiba-tiba, honor dipotong. Ini fakta ke-9. Fakta ke-9, tiba-tiba honor dipotong. Pihak Dayana tiba-tiba saja mendapati kabar kalau honor mereka dipotong karena alasan masalah yang disebabkan oleh mereka. Kami bisa memberikan fee kamu dalam bentuk dolar USA karena masalah ini kamu akan mendapatkan ini nggak baik gua share di sini. Besok keuangannya saya akan membayarmu, kata pihak Vikinaki. Kami menolak bekerja sama. Akhir dari kerja kita, terima kasih, balas pihak Dayana. Oke, jadi dari pihak Dayana ini di sini menolak bekerja sama lagi untuk kedepannya gitu kan, dan mengakhiri kerjasama Vikinaki dan Dayana di sini. Berarti final ya. Nanti kedepannya udah nggak ada lagi Vikinaki dan Dayana kedepannya udah nggak ada. Fakta ke-10, unggahan dihapus. Hal ini terlihat dari pihak Vikinaki yang mempertanyakan unggahan foto sepatu yang sudah dihapus Dayana. Apa kamu serius menghapus story-nya? Klien bilang, pada saya kamu harus mengunggahnya lagi dalam waktu 30 menit, kata pihak Vikinaki. Oke bro, oke people, oke teman-teman. Itu tadi 10 fakta kronologi memanasi hubungan Vikinaki dan Dayana versi manajer Dayana. Dan setelah terjadi insiden ini, netizen Indonesia yang budiman, teman-teman semua ternyata beramai-ramai untuk mengunfollow Instagramnya Dayana. Dari terakhir kali gue lihat sekitar 2.200.000 sekian followers, dan ini terakhir gue lihat sudah turun ke 1,9 juta followers. Wih, lumayan ya. Dalam kurun waktu 12 jam, hampir 400 follower yang turun. Wow, ngeri sekali. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah ngeliat video ini. Nantikan informasi perkembangan terbaru mengenai hubungan Vikinaki dan Dayana. Oke, thank you for watching this video. See you next time. God bless you. Bye-bye. Jangan lupa bersyukur. Yoi. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Bye. Ya, karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk Super. Yes, dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak Super yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully Super karena dia nggak ada salah apa-apa. Kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah, pengen cerita. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Sekitar 200 juta kan? 200 juta ya? 200 juta itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Kontennya itu waktu itu Valentine juga ya? Iya. Valentine. Jadi itu memang penting atau riset untuk kerja gitu. Terus ada waktu-waktu yang romantis lah misalnya. Lalu terima kasih ya sama Dayana.
obrolan sebenarnya sama manajer atau manajer. Manajer, oke. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal gitu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend.